Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan teorema Pythagoras. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah menentukan jenis segitiga dan tripel Pythagoras. Di SD, kalian sudah mengenal jenis segitiga jika ditinjau dari besar sudutnya. Ada tiga, ada segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Saya yakin kalian masih ingat apa itu segitiga tumpul. Masih ingat kalian? Ya, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul, yaitu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku. Ini saya yakin juga kalian masih ingat, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu 90 derajat. Dan yang terakhir adalah segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, yaitu kurang dari 90 derajat. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan jenis segitiga lancip, tumpul, atau segitiga siku-siku cukup dengan melihat dari ukuran sisinya, ukuran ketiga sisinya. Nah, sekarang kita berangkat dari teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa untuk setiap segitiga ABC, jika sudut C adalah sudut siku-siku, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ternyata kalau ini kita teliti lebih lanjut, bahwa teorema Pythagoras ini juga berlaku kebalikannya. Artinya, untuk setiap segitiga ABC, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka sudut C-nya adalah sudut siku-siku. Ini berlaku kebalikannya. Sekarang bagaimana kalau C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat? Pasti itu bukan sudut siku-siku. Itu pasti bukan sudut siku-siku. Maka akan terjadi dua hal ini, yaitu kalau C kuadratnya tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka akan terjadi dua hal, yaitu C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat plus B kuadrat, dan yang kedua, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga untuk setiap segitiga ACB atau ABC dengan panjang sisinya ABC, maka akan ada tiga kemungkinan. Yaitu C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian yang kedua, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang ketiga, C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk yang pertama, kalau yang C kuadratnya lebih besar, maka akan membentuk segitiga tumpul. Sedangkan yang kedua, yang sudah kita kenal, ini akan menjadi segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, jika C kuadratnya kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ini akan menjadi segitiga lancip. Ya, selanjutnya mari kita berlatih cara menentukan jenis segitiga jika diketahui dari ukuran panjang sisinya. Dengan patokan seperti ini ya. Manakah di antara kelompok tiga bilangan berikut yang membentuk segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul? Nomor 1,
468. Kita tentukan terlebih dulu mana sisi yang terpanjang. Terus yang terpanjang adalah 8. Ya, 8. Kita kuadratkan 8 kuadratkannya 8 kuadrat sama dengan 64. Selanjutnya 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, 6 kuadrat itu 36. 16 tambah 36 sama dengan 52. Sehingga 64 lebih besar dari 52. Sehingga C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini masuk kriteria yang pertama, yaitu segitiga tumpul. Jadi untuk yang pertama ini masuk sejenis segitiga tumpul. Tumpulnya. Yang kedua sekarang, yang kedua. Ukuran sisinya adalah 8, 17, dan 15. Yang terpanjang adalah yang 17. Yang 17 ini ya. Kita kuadratkan dulu. 17 kuadrat itu sama dengan 289. Karena yang dua sisi yang lainnya 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat itu 225. Ini 64 tambah 225 sama dengan 289. Ini artinya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Masuk tipe yang kedua, yang ini ya. Berarti yang kedua ini adalah segitiga siku. Ya, siku. Kita lanjut contoh yang ketiga. Apakah ini lancip, tumpul, atau siku-siku? Mana yang terpanjang? Yang terpanjang adalah yang 16. Coba kita kuadratkan 16 kuadrat sama dengan 256. 15 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 ditambah 144. 9, 6, 3. 369 dan yang lain adalah 256. Sehingga C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini masuk jenis yang ketiga ini ya. Jadi yang ketiga ini adalah segitiga lancip ya, segitiga lancip. Ya, kita lanjutkan triple Pythagoras. Apa triple Pythagoras itu? Triple Pythagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi pada teorema Pythagoras. Sekarang saya berikan beberapa contoh 3 bilangan asli yang termasuk triple Pythagoras. Ya, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, dan selanjutnya ini merupakan triple Pythagoras. Nah, untuk mengecek apakah 3 bilangan itu triple Pythagoras, kita menggunakan persamaan atau rumus Pythagoras ini. 3, 4, 5 apakah merupakan triple Pythagoras? Kita cek ya. 5 ini adalah sisi yang terpanjang, berarti 5 kuadrat itu sama dengan 25. Terus sisi yang lainnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 ya. 16 ini adalah 25. Nah, 25 ini juga 25. Maka 345 adalah triple Pythagoras. Yang kedua, coba kita cek 5, 12, 13. Yang terpanjang 13, berarti 13 kuadrat itu sama dengan 169
kemudian 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144, ini juga 169. 169 berarti 5, 12, 13 itu termasuk triple Pythagoras. Yang lain silakan dicek sendiri. Nah, untuk menemukan triple Pythagoras yang lain, kalian bisa mengalihkan triple Pythagoras yang ada ini dengan bilangan bulat. Misalkan 3, 4, 5 ini kita kalikan 2 masing-masing bilangannya. 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2 itu 8, dan 2 kali 5 itu 10. Berarti 6, 8, 10 juga termasuk triple Pythagoras. Kalau kita kalikan 3, berarti 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. 9, 12, 12 merupakan triple Pythagoras. Yang ini juga sama, coba kita kalikan 2. 10, 24 kali 2, 26. Berarti 10, 24, 26 juga merupakan triple Pythagoras. Dan yang lain silakan dicoba sendiri untuk menemukan triple Pythagoras. Ada cara lain dalam menemukan triple Pythagoras, ya. Cara lain dalam menemukan triple Pythagoras yaitu dengan menggunakan persamaan ini, ya. Jadi sisi miringnya itu P kuadrat plus Q kuadrat, kemudian sisi siku yang lain adalah 2PQ dan P kuadrat min Q kuadrat. Caranya seperti ini. Langkah pertama, tentukan dua bilangan asli P dan Q dengan P lebih besar Q. Kemudian yang kedua, tentukan nilai 2PQ P kuadrat dikurangi Q kuadrat yang ini, dan P kuadrat plus Q kuadrat. Yang ketiga, 3 bilangan yang dihasilkan merupakan triple Pythagoras. Nah, sekarang misalkan kita coba, ya, misalkan kita tentukan terlebih dulu P-nya itu sama dengan 2, kemudian Q-nya 1, bilangan yang kecil-kecil aja. Ini P-nya lebih besar dari Q. Kita tentukan yang pertama 2PQ. 2PQ berarti 2 kali P-nya itu 2, Q-nya itu 1. 2 kali 2 kali 1 adalah 4. Yang kedua, P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Nah, Q kuadrat. P kuadrat berarti 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, dikurangi 1 yaitu 3. Kemudian yang terakhir, P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan P kuadratnya itu P-nya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 ditambah 1 yaitu 5. Sehingga 5, 3, 4 merupakan triple Pythagoras. Ini cara yang lainnya. Coba saya kasih contoh satu lagi, ya. Saya kasih contoh satu lagi. Misalkan P-nya itu kita buat berapa, ya? P-nya kita buat 4, ya. Kita buat 4. P-nya kita buat 4. P-nya sama dengan 4. I-nya coba kita buat 2, ya. Kita hitung 2PQ, ya. 2PQ. Berarti 2 kali 4 kali 2. 2 kali 4 kali 2 itu adalah 16. Ya. Kemudian P kuadrat dikurangi Q kuadrat. P kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Ya. Kurang satu lagi. P kuadrat ditambah Q kuadrat. Berarti 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat
sama dengan 16 ditambah 4, yaitu berapa ini? 20. Nah, berarti 20, 12, kemudian yang satu 16, ini merupakan triple Pythagoras. Nah, itulah cara lain dalam menentukan triple Pythagoras. Sampai di sini materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.